Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi hukum pidana tentang pidana dan pemidanaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Wafa Alfida, NIM 1520029. Yang kedua, Utomo Wahyu Cakraningrat, NIM 1520030. Yang ketiga, Diana Sukmawati, NIM 1520031. Pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu straf, yang sering didefinisikan dalam istilah hukuman. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana atau strafbarfeit. Pidana sebagai peranata sosial, sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap hati nurani bersama, sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, selalu berupa konsekuensi yang menderitakan atau setidaknya tidak menyenangkan. Unsur-unsur atau ciri-ciri pidana. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang. Pidana dikenakan pada seseorang penanggung jawab peristiwa pidana menurut undang-undang atau orang memenuhi rumusan delik atau pasal. Kemudian pemidanaan. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar. Dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Dasar-dasar hukuman. Hukum pidana sebagai suatu sanksi yang bersifat istimewa. Terkadang dikatakan melanggar HAM karena melakukan perampasan terhadap harta kekayaan atau disebut pidana denda. Pembatasan kebebasan bergerak atau kemerdekaan orang, pidana kurungan atau penjara, dan perampasan terhadap nyawa atau hukuman mati. Hukuman merupakan ultimum remedium atau senjata pamungkas atau jalan akhir, jalan satu-satunya, atau tiada jalan lain. Teori-teori pemidanaan atau tujuan pemidanaan menurut doktrin. Yang pertama yaitu absolut, teori absolut atau retributif atau pembalasan. Lex talionis. Hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan. Orang yang bersalah harus dihukum, menurut Eken Higel Leo Polak. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Utomo Wahyu Cakraningrat dengan NIM 1520030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wafa Alfida. Kemudian yang pertama, teori relatif atau tujuan. Menjatuhkan hukum untuk tujuan tertentu bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan. Hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi orang yang sakit moral harus diobati.
tekanan pada treatment atau pembinaan, rehabilitasi, individualisasi pemidanaan, anti-punishment model medis. Kemudian teori gabungan. Berdasarkan hukuman pada tujuan, multifungsi, retributif atau pembalasan, dan relatif tujuan atau tujuan. Berdasarkan teori gabungan, maka pidana ditujukan untuk 1. Pembalasan, membuat pelaku menderita. 2. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana. 3. Merehabilitasi pelaku. 4. Melindungi masyarakat. Tujuan pemidanaan. Berdasarkan pasal 54 RKUHP tahun 2008. 1. Prevensi umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. 2. Rehabilitasi dan resosialisasi, memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, supaya mereka bisa kembali ke masyarakat. Mereka bukan penjahat, hanya tersesat, masih ada waktu untuk bertobat. Selanjutnya, restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai. Selanjutnya, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian, pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, sampai saat ini hukum pidana Indonesia belum memiliki sentencing guidelines atau pedoman yang memuat tentang pemidanaan, tapi sudah dirumuskan dalam pasal 55 RKUHP 2008. Jenis-jenis pidana sebagai berikut. Hukuman atau pidana mati. Pasal 11, pasal 10 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Dalam KUHP, pembunuhan berencana, kejahatan terhadap keamanan negara, pencurian dengan pemberatan, pemerasan dengan pemberatan, pembajakan di laut dengan pemberatan. Di luar KUHP, terorisme, narkoba, korupsi, pelanggaran HAM berat, atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan secara meluas dan sistematis. Pidana penjara, pasal 12 KUHP. Hukuman penjara lamanya seumur hidup atau sementara, atau pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu, minimal 1 hari selama-lamanya 15 tahun, atau dapat dijatuhkan selama 20 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidana penjara, pidana bersyarat, pasal 14A sampai 14F KUHP. Bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusan dapat memerintahkan untuk tidak menjalani pidana tersebut, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaannya selesai atau tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan. Pidana penjara boleh saling berinteraksi. Pelepasan bersyarat sampai reclassering jika telah menempuh 2 atau 3 dari hukumannya. Meskipun hukuman penjara dilakukan bersama-sama, tapi tetap ada pemisah mutlak, laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak di bawah umur, orang yang dihukum atau tahanan, sampai orang yang dihukum karena upaya preventif, orang militer dan orang sipil. Pidana kurungan dilaksanakan di penjara
tapi lebih bebas. Ada hak pistol atau fasilitas lebih, pidana bersyarat atau hukuman percobaan pasal 14A KUHP, pelepasan bersyarat pasal 15 KUHP, pidana denda pasal 30 ayat 1 KUHP. Dengan adanya pidana denda, seringkali penerapan hukum pidana menjadi kabur karena pidana denda dianggap bukan pidana karena pelaku tadi ada di LP. Kontroversi nilai mata uang. Pidana denda, jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Kurungan pengganti denda minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan. Bila ada pemberatan denda, maka kurungan pengganti denda dapat menjadi 8 bulan. Pidana tambahan, pencabutan hak pasal 35 sampai 38 KUHP. Perampasan barang berupa barang yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan pasal 39 KUHP. Pengumuman putusan hakim pasal 43 KUHP. Perumusan ancaman hukuman. Ada tunggal penjara, alternatif penjara atau denda, kumulatif penjara atau denda, penjara dan denda, kumulatif alternatif penjara dan atau denda, tergantung siapa subjek hukum, orang badan hukum atau umum. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.